Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam, marilah kita limpahkan pada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Maulana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, hingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat khusus beliau di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sayyidi wa sayyiduna al-mukarramah guru kita sekalian selaku pimpinan para pesantren An-Nur yang mudah-mudahan alladzi la yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman barakallahu fi umurihim wa fi rizqihim wa fi ta'amulihim wa fi auladihim wa salihim. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulunya saya di sini yaitu sebagai MC yang akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga yaitu tausiah, acara yang keempat penutupan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara telah kita buka, mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sehat lah. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilakukan oleh Akhi Lukman. Padanya wala tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu taqitumuhum wakhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum ya'da masjidil haram hatta yuqatiluhum فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن اعتدوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن يعتدوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhamdulillah. Terima kasih kepada Inalukman yang telah duren. Mudah-mudahan kita selaku pendengar dan yang membacanya mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan cara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Padanya dengan segala hormat, falyatafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfadna wa asimna minadh dhunubi kabairiha wa saghairiha la siyama syirku bika wa uququl walidain wal kadhibu wal kibru wal ujbu wal khiyanatu wa khuluful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wa nisyan annal ilma wa dina lil amali bih la lil jadali wal mira'i bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam pagi yang penuh dengan keberkahan ini di bulan suci Ramadan, di hari yang ke-10. Jadi fase pertama sudah kita lewati nih. Jadi awal Ramadan itu fasenya fase rahmat. Ya, masuk fase yang kedua yaitu fase maghfirah atau fase ampunan. Ya. Dan fase yang ketiga nanti 10 akhir di bulan Ramadan itu fase itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi insyaallah kita gapai seluruhnya dari mulai fase pertama, kedua, ketiga. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kesehatan, panjang umur, berkah rizki, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk melaksanakan istiqomah, ya, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan. Salawat dan salam
semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan Allah wajibkan kita ya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat ya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Sahabat An-Nur dimanapun berada yang menyaksikan acara kuliah subuh ya di pagi hari ini ya, dimanapun berada, semoga panjenengan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga diberkahkan segalanya, dimudahkan segala urusannya, juga senantiasa Allah anugerahkan ampunan, rahmat serta itskum minan nar ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pembebasan dari api neraka. Kemudian kita diwajibkan dalam termasuk ahlul jannah atau ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, baik yang sepuh, yang muda, ya, santri, santriawan, santriawati, kemudian ibu-ibu, para asatidah, sadayana mudah-mudahan sing ditambih kemuliaan orang sadayana ipayunan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjut dengan tema yang ada kaitannya dengan apa yang telah disampaikan kemarin, dan kita sudah bahas surat An-Nur ayat yang keberapa kemarin? 55 ya, yang menyatakan bahwa Allah telah berjanji kepada orang yang beriman ya, termasuk kepada kita sebagai umat Islam yang beriman di akhir zaman ini, la yastakhlifannahum fil ard ya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati. Telah berjanji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ya, la yastakhlifannahum fil ard, akan diberikan kekuasaan berbentuk khilafah di dunia ini. Ini janji Allah. Janji Allah. Ya, kemarin sudah dibahas kenapa menggunakan wazan istaf'ala yastaf'ilu ya, istakhlafa yastakhlifu, istaghfara yastaghfiru, istighfaran ya. Kenapa menggunakan wazan istakhlafa? Salah satunya adalah litolab. Jadi umat Islam itu harus berjuang ya, menuntut, harus melangkah. Segala apa yang bisa kita lakukan sekemampuan kita, harus menjemput ya kedatangan janji Allah tadi. Tidak boleh menunggu, tidak boleh pasif, tapi kita harus aktif ya, menjemput kedatangan janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyambung dengan surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. Surat apa? Nanti tolong tolong dicatat. Al-Ahzab ayat yang ke-23. Mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Naik henteu. Oh, iya sahurna jeung lauk asin ya bangun ya. Ya. Ai sahur yang lebon macenana syukur jadi cileuh tah. Pak RT ngomongna gitu. Ya. Romeheun leuncangeun cenah. Yo kitu amat ya.
Apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Gitu atuh. Karak eta jeung jeroan sawarna tah. Lain jeroan pakaian. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Masya Allah. Wallahu alam bihaqiqatil murad. Ya, tafsirnya adalah minal mu'minin, sebagian dari orang-orang mukmin, ya, sebagian. Jadi maka orang kudu asup ya. Walaupun di sini bahasanya sebagian, ya. Minal mu'minin, sebagian dari orang-orang mukmin, rijalun aufu bi'uhudihim ma'allah. Ada seseorang yang walaupun orangnya satu dipanggilnya oleh Allah banyak, ya, orangnya satu tapi dipanggilnya oleh Allah rijal. Rijal itu jama dari rojul. Kalau satu orang itu rojul, kalau banyakan rijal. Jadi ada orang-orang yang walaupun orangnya satu tapi nilainya di hadapan Allah ribuan. Untung mun aya eta jelema saurang, ya, tapi punya nilai berharga sarua jeung 1000 jelema. Bisa menyadarkan orang banyak, jutaan umatnya misalkan, ya. Jadi ada dalam Al-Qur'an itu minal mu'minin, sebagian atau salah satu dari orang mukmin itu kajian teuing jumlahna hiji tapi fungsina sarua jeung punya kekuatan rijal ribuan. Kalau dia ngomong 1000 orang, 2000 orang, ya, ikut bersamanya, membela agamanya, ya, mengajak, mengerahkan massa menjadi sebuah kekuatan besar. Itu akan ada minal mu'minin, tapi khusus orang-orang tertentu. Gak bisa setiap mukmin begitu. Ya. Apa katanya? Maka kita harus termasuk kepada minal mu'minin ini, walaupun di sini jumlahnya sedikit. Ya. Ada orang-orang mukmin yang, ya, walaupun dia satu orang bernilai ribuan orang atau jutaan orang, aufu bi'uhudihim, telah menunaikan janji-janji mereka ma'allah, kepada Allah, memenuhi janjinya kepada Allah, memenuhi syahadatnya, ya, bukan hanya sekedar mengucapkan syahadat, tapi dia penuhi hak dan kewajibannya, ya. Termasuk janji yang Allah akan berikan kepada umat yang beriman, yang berbentuk kekuasaan, berbentuk khilafah. Ini ya termasuk janji Allah. Jadi sebagian orang mukmin itu ada orang-orang yang menjadi pahlawan, rijalun, ya, kalau berperang satu orang lawan 1000, wah, bernilai. Jadi pernah Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah, ketika ada salah satu panglima perang, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi panglima perang menghadapi pasukan musuh yang ratusan ribu, sementara umat Islam itu hanya 30.000, pasukan musuh 250.000, 30 lawan 250. Akhirnya Sa'ad bin Waqqas sebagai panglima perang minta bantuan kepada Khalifah Umar bin Khattab.
Assalamualaikum, Khalifah. Ternyata musuh kita pasukannya banyak banget. Kita hanya 30. Mereka 250.000. 30.000 lawan 250.000. Tolong kirimkan pasukan bantuan supaya seimbang. Perang 30.000 lawan 250. Waduh. Sampai dah surat ke Umar bin Khattab. Barang nyampe dibaca ku Umar. Langsung ditulis surat. Dikirimkan yang 2. Tambahannya 2. Menta ribuan kekurangan. Dikirimnya 2 orang. Jabak kuru, hidung, pendek, letik. Pandai ayo orang Islam mah jarang anu rada nya bindel-bindel rada jarang ya. Tapi kajian teuing 2 orang sama dengan ratusan aing samarangan kirim kuru ge awakna kuru ge. Tapi ketika orang itu mengangkat kedua tangannya di hadapan Allah, ya Allah, turunkan 7.000 malaikat turun. Hebat tadi. Kuru-kuru hebat teh. Teu bengek ieu mah. Mangkono gagah katempo. Ibu-ibu neangan minantun. Tempona lintuh, kasep, salat taran naon henteu nu kitu mah. Malah barokah nang ke jadi minantu ge. Ya, ulah nempo kuruna. Ieu mah santri cenah ieu mah. Ya, hideung. Jaba buduk budakna. Tak bisa dinilai. Ya. Ya apa parawakan age kos perah bedog. Beheung jeung hulu sarua wae sangkak. Misalkan misal. Jangan lihat fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak melihat ya rupa kalian. Ya. Tidak lihat casing, Allah enggak lihat casing. Yang tinggal antong kafir, bule, ya, awak gede, jangkung gede, ya bodas, irung mancung kafir. Awan ngadoa ka Allah kira-kira mental model gitu mah. Jadi Umar bin Khattab malah nulis, ya, Panglima. Apa yang kau khawatirkan sebenarnya apa yang kau cari selama ini? Sieun paeh, tanu kudu di tangan. Hayang maot sa? Kunaon make sieun? Pasukan 30 ya, lawan 205. Kenapa harus gentar? Kenapa harus minta bantuan banyak-banyak? Apa yang kau takuti sebenarnya adalah engkau yang selama ini kau cari. Begitu jawaban anak. Ngahulang panglima perang. Heueuh nya. Kunaon make sieun aing ieu. Gitu. Laju dikirimkan di tempur, mau dikirimkan anak. Ya. Kuru amat ieu. Rek kumaha ngalawanan ya musuh awakna bulul. Atuh pagawean anak tuh kalebokan lagi orang kafir mah daging anjing, daging babi, laju ngal poengan ngangkat besi wae teh kieuan. Salat lohor tara kafir ieu. Subuh kiki geus isuk keneh geus kieuan. Kafir ieu mah ternyaritakeun orang salat henteu naon henteu daging anjing dilebok, daging babi dicaplok, daging kodok dihuapkeun,
korok hirup kene dibeset gitu tah cocolkeun kana sambal diuapkeun paruhan daging orai daging monyet ge dibeuleum bejeun bakakak ya Allah kafir iya tuh orang awakna wala de nya tapi ternyata bukan itu ya walaupun hanya dikirim hanya satu orang bari kuru hideung ketika mengangkat tangannya di hadapan Allah ya dia punya kekuatan ribuan bahkan ratusan ribu pertolongan Allah turun ya nasrullah turun dengan sabab doa orang tersebut karena takarrub kepada dekat ketika ngomong teh langsung diijabah ibadahna hebat dosana eueuh maksiat tara ibadahna getol ketika berdoa ya Allah tulungan atuh ya Allah turun wa amdadna ya bi alfin minal malaikati murdifin Allah lipat gandakan jumlah kaum muslimin dengan ribuan malaikat yang silih berganti datang dan pergi. Hebat nggak nih orang? Kuru ge tong ditempo kuru nah tong tempo hideung nah ya orang begitu harusnya ieu mah geus keur mah kuru bengkung, tara salat, maka wayan maksiat bengek. Tempoeun pisan. Di dunia tegableg harta, di akhirat dibebaskeun kana neraka. Tempoeun pisan. Ribu atuh kitu mah. Benar tak? Jadi orang Islam teh kudu ibadah. Teuing peseknya dah. Sol hirup salah ibadah sol hirup orang kafir kayak hirup mah hirup wae sok salah wae deh ini sol hirup jangan teuing leungeun bararengkok ge ramo muni hese ngabedakeun mana curug mana jempol sarua wae atuh pagaweanna nya berak pacul nya leungeun sarua wae kabeh mana jempol ya mana curug arua kabeh aya nu mere hadiah cincin mun nu asup wah baer teh ngilu ngaji ka Banten kali itu milu ngaji ka datang ka ditu ku kiai Banten dibere ieu hadiah cincin nu asup ai ka batur ngakuna ieu guruna Pak Haji ieu cenah guruna wae deka boga guru bararengkok tapi eta leungeun anu dicium ku Kangjeng pernah Kangjeng Rasul nyium leungeun lain leungeun nu lembut lain ternyata leungeun nu loba sasangaleunana loba nu bara leungeun nu barareng teuing dah bengkok ge asal dicium ku Kangjeng Rasul we tuh ai manehna mah aya nu asup tuh kuning aya make cincin tuh gini nomor sabaraha wa panghudeuna kembali ya minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah sebagian dari orang-orang yang beriman ada pahlawan yang telah membenarkan janji-janji Allah ya nyumponan karena janji-janji ka Gusti Allah paminhum man qada nahbah sebagian dari orang yang beriman tadi atau orang tadi yang dikatakan oleh Rasul oleh Allah di sebagian dari orang mukmin tadi man qada nahbahu dia telah memetik hasilnya yaitu
man mata ya washtahada fi sabilillah, meninggal dalam perjuangan, dia meninggal dan matinya mati syahid. Wah nu nanyakeun kamari teu hadir ka mana ya? Ya. Kamari cenah kumaha carana urang lamun hayang asup ka surga ulah dihisab. Nyeri betul. Ya. Oh, sabuge. Itu tak itu boga duit begitu tah. Kenor lah. Kuliah suhu ge itu boga duitna. Ya. Jadi ada di antara mereka yang telah mendapatkan kesyahidan, mati dalam perjuangan, ya, telah mendapatkan hasil karena matinya dalam keadaan mati syahid fisabilillah, di jalan. Wow. Jadi wa minhum mayyantadir, ada sebagian yang menunggu giliran. Mudah-mudahan orang termasuk menunggu giliran ieu. Pan ai maot mah kabehan ge bakal aya nu geus meunang maot dalam keadaan mendapatkan ya mati syahid, ada yang masih dalam perjuangan, masih hidup di dunia ini. Ya, tinggal nunggu giliran doang. Ya, orang-orang yang meninggal di medan perang itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan ya anugerah yang besar dengan meninggal dalam keadaan mati syahid. Jangan dikira saudara-saudara kita di Palestina wafat, mungkin di depan manusia itu kita ya dibunuh dan sebagainya. Ya, tapi insya Allah di hadapan Allah mereka sudah mendapatkan tempat yang mulia sebagai orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Wa minhum mayyantadir, ada sebagiannya yang masih menunggu giliran. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak menukar atau mengganti ya tidak berubah perjuangannya, mengganti tujuan dari perjuangannya enggak berubah. Mereka istiqomah, tetap dia menjadi pejuang Islam, tetap dia menjadi pejuang khilafah untuk membuktikan janjinya tadi. Tetap itu, apapun resikonya, dicaci, dimaki kemarin, ya, dicibir oleh orang lain, tetap dia istiqomah karena dia tahu dalil-dalil itu adalah benar, sehingga tinggal menunggu. Ya, ainon sekolah, ya. Galing orang amat yang genep kayak sekolah. Ngaramet poe keneh bantu. Ya, wa ma baddalu tabdila, tidak merubah apa yang telah dijanjikan, menjemput ya, tidak terpengaruh dengan godaan. Dalam perjuangannya banyak yang ngasih duit, nyogok segala macam, enggak terpengaruh. Dia tetap istiqomah memperjuangkan syariat Islam secara kafah, ya, sampai ya menemukan mati dalam keadaan mati syahid, ya, atau sebagiannya masih menunggu giliran. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkannya kekuatan untuk istiqomah, tetap menjadi pejuang Islam kafah, tetap menjadi pejuang khilafah, sampai menghembuskan napas terakhir kita dan mendapatkan gelar mati syahid fi sabilillah sebagai pejuang walaupun meninggal di atas kasur, tapi nilainya matinya mati syahid. Tidak kalah dengan orang yang meninggal di medan perang. Itu untungnya menjadi pejuang Islam itu begitu. Mungkin kita meninggalnya di atas kasur karena kita jauh dari Palestina kan, dan kita nggak mungkin juga ke sana. Model kieu mah, ngadon aidahar gemul pon, aya nyakel senjata teu becus,
Iya kan? Bisa tuh nyakal bedil. Tuh kan. Borangan anak oge karena kelawan setan kayak ngeselumpat komodel lawan musuh nya nyakal bedil. Belum tentu juga kita ini punya keberanian menghadapi musuh. Maka ada kesempatan walaupun kita jauh ke medan perang, ada kesempatan tetap Allah berikan kepada kita untuk mati sebagai mati asal apa? Menjadi pejuang Islam untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Jangan sampai hukum warisan Belanda terus. Belanda saha 79 tahun merdeka, hukum nama ke KUHP wae terus. Ya. Islam belum pernah diberikan kesempatan, padahal kita negeri yang mayoritas umat Islam. Oleh karenanya, sebagai pejuang Islam, sahabat An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini tingkatkan ibadahnya. Tingkatkan takarrubnya. Ya. Puasanya jangan sampai ketinggalan. Salat berjamaahnya terus dilakukan. Tahajudnya ya, jangan ketinggalan. Sedekah sunnahnya kalau bisa rutin tiap subuh berikan sedekah. Ya. Supaya doa kita mustajab. Supaya kita dekat dengan Allah setiap detik. Dan juga jangan lupa dosa maksiat segera tinggalkan, jauhi. Ini yang dikhawatirkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Khalifah dalam kitab Risalatul Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau mengatakan fa inna dzunubal jaish akhwafu alaihim min aduwihim. Fa inna dzunubal jaish akhwafu alaihim min aduwihim. Sesungguhnya dosa pasukan kaum muslimin, dosa tentara umat Islam, itu yang aku lebih takuti daripada banyaknya musuh. Amerika katanya hebat, kata Umar, kecil. Orang kafir mah, walaupun senjatanya canggih. Aku tidak takut banyaknya musuh, canggihnya senjata musuh, itu sama sekali tidak aku takuti, kata Umar bin Khattab. Tapi yang aku takuti, kata Umar bin Khattab, dosa yang dilakukan oleh pasukan kaum cicing, ya dengekeun ya keur ngaji ya. Hatiin ngaji nih, bener-bener ngaji nih. Ya. Sahabat An-Nur dimanapun berada, tolong ini harus jadi pegangan. Kita adalah semuanya pejuang Islam. Ya, yang segera ingin mendapatkan pertolongan Allah. Nggak mungkin kalau Allah akan segera menurunkan pertolongannya kalau para pejuangnya itu berlumuran dosa. Kalau pekerjaan para pejuang Islam ini masih melakukan kemaksiatan, mustahil Allah tolong. Ini mungkin kenapa sampai saat ini ya, khilafah belum segera Allah berikan kepada kita sebagai pejuang Islam, pejuang khilafah. Kenapa ditunda-tunda pertolongan Allah, belum juga diturunkan? Mungkin ini mudah-mudahan ya, omongan saya ini salah, mudah-mudahan tidak benar omongan saya ini. Mungkin salah satu penyebab kenapa pertolongan Allah tidak turun, karena masih ada para pejuang Islam yang masih melakukan masih terlibat judi online, masih terlibat perselingkuhan, masih terlibat apalagi ya, riba misalkan. Beli motornya masih ngeridit, beli mobilnya masih ngeridit, beli rumahnya masih ngeridit. Padahal itu tidak sesuai dengan syariat Islam.
sehingga pertolongan Allah belum juga diturunkan. Atau sholat berjamaahnya ditinggalkan, puasa sunatnya nggak pernah, tahajudnya juga banyaknya kelewat, sehingga Allah belum menurunkan pertolongannya. Oleh karenanya kesempatan yang singkat di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan kita kepada Allah, jauhi kemaksiatan. Mata kita juga harus berpuasa, telinga kita harus berpuasa, hati kita harus berpuasa, tangan kita harus berpuasa, kaki kita jangan sampai melakukan kemaksiatan, perut kita jangan diisi dengan makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau itu hati kita sudah bersih, maka pertolongan Allah akan segera tiba. Inilah yang menyebabkan pertolongan Allah akan segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau kita harus lakukan, saudaraku. Mau tidak mau ini merupakan modal utama untuk menjemput Nasrullah. Lagi enak-enaknya. Can anges itu ya. Jadi Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah khalifah Abu Bakar Siddiq, ini berpesan, yang aku takuti bukan banyaknya musuh, yang aku takuti bukan canggihnya senjata musuh, justru yang aku takuti dosa yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin. Ini yang aku takuti. Kenapa kata beliau, fa inna ma yunsarul muslimun bi ma'siyati aduwihim. Karena ditolongnya orang Islam, ditolongnya oleh Allah pasukan kaum muslimin karena musuh melakukan Jadi ditolongnya orang Islam itu karena kita tidak maksiat, orang kafir kita melakukan takarrub ibadah kepada Allah, orang kafir tidak melakukan. Pasti itu umat Islam yang ditolong. Laula zalik lam takun lana quwwah. Kalau kita tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah, takarrub tara, salat henteu, puasa baturah puasa ieu nyemen, ngagaru alasan mau kaneron, nimel kasawah ngagaru nimel, mau kopi cap oplet, jinggo sabungkus parepet nendungus cau, ai ka ambo na kamana, waduh ieu meuni malenghir ya waktu lohor, sungit kopi cap oplet, liong apa oplet? Pan ai keur puasa mah irung teh seukeut. Jalaman itu puasa, tos ngarokok, kajian teh geus ngarokok, nah liwat papasan jeung nu puasa. Kaambe irungna seukeut nu puasa mah. Walaupun hayang jadi waliullah kudu getol puasa. Irungna ge tajem, panonna ge tajem ge. Nu ngedul puasa mah tahajud ngedul, puasa ngedul. Mana mungkin jadi waliullah, jadi wali murid paling ge. Wali nikah. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukan ibadah yang kuat dan menjauhi maksiat, lam takun lana quwwah, kita tidak akan mampu menghadapi kekuatan musuh. Kenapa? Lianna adadana laisa ka adadihim, karena jumlah kita umat Islam tidak sebanding dengan jumlahnya orang kafir. Kuwatuna laisa ka kuwatihim, kekuatan umat Islam tidak sebanding dengan kekuatan musuh. Coba orang Islam tadi tiap kuru hidung, ayo musuh nama buat deh leungeunna sagede bitis, hese ngabedakeun leungeun jeung
orang kafir. Pegawaian anak gituan doang. Sholat ente naon henteu, ngurus awak doang. Ya, orang kafir, jumlahnya mereka lebih senjata, lebih canggih. Umat Islam ya di perang Badar, umat Islam itu hanya 317 di perang Badar. Pasukan kaum muslimin, para sahabat itu hanya 317. Ya, kudana nang saukur aya 10. Kudana, ontana paling ke 10. Makanya onta hiji ge ditumpahkan ku 7-an. Ngabareok atuh. Maka tapi ka ayeuna lamun korban sapi ku tiba heulana eta ditumpahkan lagi gitu. Ahi orang kafir mah kudana ratusan. Ya, ontana ribuan. Pasukan anak di perang Badar orang kafir 1.300 jumlahna, senjatana lengkap, kudana lengkap, perbekalanana lengkap, jumlahna 1.300 lawan 317. Namun secara logika perang Badar 317 lawan 1.300 menang mana? Nu eleh nu mana? Nu ieu malah lintuh awakna sterok-sterok. Nu ieu mah parareot. Coba. Kalau anu 317 maksiat, nu itu maksiat, ieu maksiat. Nu itu loba dosa, nu ieu loba dosa. Gelut, eleh mana? Eleh umat Islam atuh. Nggak bakalan Allah tolong karena kemaksiatan. Tapi ku sebab ibadahna hebat, maksiatna eueuh, dosana eueuh, jeung teuing kuru ge, jeung teuing hideung ge, ditulungan ku Allah. Wa amdadna bi alfin minal malaikati murdifin. Allah lipatkan tambah nu 317 ditambah 1.000 kumala. Jadi 1.300 tambah 1.000 lawan 1.000 tilu nganu ieu manu 1.000 na malaikat ditah gelut jeung jelema nu panggoh-gohna. Kira-kira saha nu meunang? Malaikatna gelut jeung pasukan kafir anu lintuh awakna seterak, ototna gagah, pedangna, kudana. Kira-kira mun gelut ditah gelut eleh mana? Eleh orang kafir sahebat-hebatna ge jelema. Ku bandring tuh tulungan ku Allah mah nya. Begitu. Ya lihat di Palestina umat Islam. Umat Islam mah make bandring. Ai Yahudi Israel make panah. Pas urang baheula di negara orang lawan Belanda, orang mah bambu runcing, mereka senjata canggih. Kalau bukan umat Islam yang melawan, kalau nggak mendapatkan pertolongan Allah, maka di Indonesia merdeka itu kalimatnya dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu maksudnya dengan pertolongan Allah. Indonesia menang tuh bisa eleh Belanda karena pertolongan Allah. Bakal nulungan lamun umat Islamna tema fa in istawaina fil ma'siyah kana lahumul fadlu alaina fil quwwah. Kalau kita sama-sama melakukan maksiat, orang Islam maksiat, kafir jelas memang kafir, ngaranna ge maksiat kafir.
Kalau sama-sama maksiat, maka kemenangan pasti ada di pihak musuh. Ini pentingnya kita nggak boleh melakukan kemaksiatan. Maka pejuang Islam itu harus bersih. Ini fungsinya halqah itu di situ, bukan hanya menyampaikan ilmu dan wawasan, tapi juga kenapa halqah disebutnya halqah, lingkaran kecil, jumlahnya hanya 5 orang, supaya terkontrol. Anggota halqah itu jangan sampai terlibat bisa dikontrol gimana puasanya, bagaimana sholat berjamaahnya, bagaimana cari ma'isyahnya, terlibat riba apa enggak, usahana kumaha, nu halal apa nu haram, supaya tercetak di sini itu nilai ibadahnya bagus, usahana bagus, halal, tidak terlibat judi online, tidak maksiat, tidak selingkuh, tidak pacaran, tidak ini. Wah, ini nih, baru nih. Ini direkrut nih, baru nih, boleh nih. Jadi anggota Hizbut Tahrir boleh nih. Karena ini udah soleh nih. Boleh jadi kelompok kita. Supaya Hizbut Tahrir itu segera mendapatkan pertolongan Allah. Kalau orang-orang Hizbut Tahrir banyak yang maksiat, selingkuh, terlibat riba, itu dilakukan, ini dilakukan, maksiat di mana-mana, anggotanya misalkan, gimana Allah akan nolong? Masih banyak orang di dalam yang melakukan kemaksiatan. Ini pentingnya halqah itu di situ, sehingga halqah itu dijadikan filter. Layak enggak dia jadi anggota di Hizbut Tahrir? Kalau masih terlibat ribawi, belum layak dia. Jangan dulu diterima walaupun dia banyak duitnya. Nggak boleh. Hizbut Tahrir itu begitu. Tuh makanya harus ada halqah itu di situ. Penyaringan sebenarnya. Penyaringan, pembinaan, digodok, ibaratnya digodok, dipandai, namun dipandai itu mah. Jadi karatanana di pice. Terus dipek-prekan, dibentuk supaya sekut doa. Sehingga ketika dia berdoa, Allahumma inna nas'aluka daulatal khilafah ala minhaji nubuwah, ya Allah, segera turunkan pertolongan Allah. Daulah khilafah segera tegak ya Allah. Kalau anggotanya itu bersih dari kemaksiatan, pertolongan Allah akan segera turun. Tapi kalau pejuang Islamnya maksiat, sarua jeung kafir, sementara jumlah pasukan umat Islam tidak sama dengan pasukan kafir, ya, canggihnya senjata juga tidak sama, lebih canggih mereka. Kalau tidak mengandalkan pertolongan Allah, aduh, ngandalkeun naon? Pasti umat Islam itu mengalami kekalahan. Ya, paham tuh? Ungkulek tapi teu paham. Aduh. Kalau sama-sama umat Islam dengan orang kafir dalam maksiat, maka kekuatan, keutamaan ada di pihak orang kafir. Allah nunsaru alaihim bifadlina. Kita tidak ditolong oleh Allah karena ketahuilah bahwa kita ditolong oleh Allah karena keutamaan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Lam naglibhum biquwwatina, kita tidak bisa mengalahkan musuh orang kafir dengan kekuatan kita, karena kekuatan kita lebih kecil, jumlah kita lebih sedikit, senjata kita lebih tidak canggih, ya. Justru itu satu-satunya yang kita harapkan pertolongan Allah subhanahu. Oleh karenanya jangan jauh dari Allah, terus tingkatkan ibadah, bertakarrub kepada Allah, yang wajibnya, yang sunnahnya, kalau bisa semuanya dilaksanakan, supaya ini semuanya menjadi modal utama untuk segera pertolongan Allah turun. Amin ya Allah ya Rabbal. Wah, kayaknya harus berseri lagi nih judulnya. Belum selesai, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat sadayana.
berkah rizkinya, yang paling utama istiqomah, dan Allah berikan kekuatan kita untuk bertakarrub terus kepada Allah, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian kita dengan baca Fatihah, dan mudah-mudahan berkah baca Fatihah segala yang kita hajatkan Allah kabul. Doa kita hari ini, doa-doa kita, munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah wa fi kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultan. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaik kama asnaita anta 'ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'ali. Allahumma ya Ghani wa ya Hamidu ya Mu'idu ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qawi ya Matin ya Rabb ya Sami ya Mujib ya Sari' ya Qarib ya Arhamar Rahimin. Aghnina ya Allah bihalalika an haramik, aghnina ya Allah bihalalika an haramik, wa bifadlika amman siwak, wa bita'atika an ma'asiyatik. Allahumma habib ilaina al-iman, Allahumma habib ilaina al-iman, Allahumma habib ilaina al-iman, wa zayyinhu bi qulubina wa a'malina, wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan, waj'alna minar rasyidin, waj'alna minar rasyidin, waj'alna minar rasyidin, waj'alna min ibadika syakirin as-sabirin, waj'alna min ibadika salimin al-faizin في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نستحفظك نستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا ومعلمنا ومشايخنا وأستاذنا وتلاميذنا وطالبين وطالبات وجماعتنا أجمعين وشباب وشاباتنا يا الله، أموالنا وكل شيء ومعهدنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وعيادك وأمانك وجوارك وسترك وذلك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعدنا من موجبات الندامة بالأهل والمال، إنك على كل شيء قدير. اللهم نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نتوجه ونتوسل إليك بنبيك نبي رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيبي يا رحمة الله. نتوجه ونتوسل بك إلى ربنا أن تقضى hajati wa hajatina. Mangga sebutkan hajatna masing-masing. Pasti orang ngagaduhan hajat ya, mudah-mudahan sadaya urusanna sing digampilkeun oge hajatna diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Iqdi hajati ya Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, natawajjah natawassal bika ila rabbina an tuqda hajati wa hajatina. Iqdi hajati wa hajatina ya Allah. Iqdi hajati wa hajatina ya Allah. Iqdi hajati wa hajatina. Wa sahil umurana ya Allah. Wa yassir umur wa yassir أن تقيم دولة الخلافة على منهاج النبوة
تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلوات وأشرف المخلوقات وأسعد المخلوقات بعدد أنواع الرزق والفتوحات والغنيمات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب ابسط علينا يا الله rizqan halalan tayyiban kasiran mubarakan fi min kulli jihatin. Mudah-mudahan sadayana sahabat An-Nur dimanapun berada, Allah berikan rizki yang berkah, yang halal, yang melimpah. Mudah-mudahan Allah berikan rizki kita semuanya dari berbagai arah. Min kulli jihatin, min khazaini ghaibika bi ghairi minati makhluqah. بمهد فضلك وكرامك بغير حساب به معادنا وبيوتنا ومسجدنا ومجلسنا وصل به إلى مكة المكرمة مدينة المنور حج والعمرة. Mudah-mudahan rizkina dibarokahkan sing tiasa berangkat ka tanah suci pikeun ngalaksanakeun ibadah haji sareng umrah. Wasil bihi ila Makkah al-Mukarramah Madinatul Munawwarah Hajj wal Umrah waqdi bihi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammadar Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala